Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang lahir dari rahim seorang perempuan bernama Siti Maryam. Diketahui dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem dekat dengan Baitul Maqdis, Palestina. Seperti halnya para nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam juga memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dapat berbicara dengan manusia sejak masih bayi. Hal itu terjadi lantaran kaum Bani Israel mencaci dan menfitnah ibunya Siti Maryam yang melahirkan seorang bayi tanpa pernikahan. Lantas, bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam kala dikaruniai mukjizat tersebut? Berikut kisah Nabi Isa alaihissalam bisa bicara saat bayi yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim perempuan yang terjaga kehormatannya. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang perempuan salihah yang sangat terjaga kehormatannya dari segala bentuk maksiat. Maryam adalah sosok perempuan yang tidak bersuami tetapi dapat melahirkan seorang bayi laki-laki. Suami dari bibinya Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam, kala itu membuatkan mihrab khusus untuknya di Baitul Maqdis sebagai tempat mulia di dalam masjid yang tidak dapat dimasuki siapapun selain dirinya. Setiap hari, Maryam menghabiskan waktunya di dalam mihrab tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya keluar jika ada keperluan mendesak seperti makan atau minum. Yang kedua, Malaikat Jibril menyampaikan anugerah anak laki-laki kepada Siti Maryam. Tibalah suatu ketika Malaikat Jibril mendatangi Maryam tatkala dirinya berada di sebelah timur Masjidil Aqsa. Kedatangan Jibril bermaksud untuk menyampaikan kabar menyenangkan sekaligus mengejutkan untuk Maryam. Perkataan Jibril termaktub dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam pun menjawabnya, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang lelaki yang menyentuhku, aku bukan orang pezina." "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku," balas Jibril. Setelah itu Malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam dan menjadikannya seorang janin berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Maryam sempat difitnah sebagai pezina karena hamil tanpa suami. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Maryam akhirnya hamil tanpa suami maupun campur tangan laki-laki. Kabar kehamilannya ini tentu saja menjadi gunjingan. Kabar kehamilannya ini tentu saja menjadi gunjingan di kalangan Bani Israel, sebab ia dikenal sebagai perempuan salihah. Banyak dari kalangan Bani Israel yang melemparkan fitnah kepada Maryam bila dirinya telah melakukan perbuatan zina dengan Yusuf bin Yakub An-Najjar, sepupunya. Mereka berkata bila Maryam selama ini beribadah di masjid hanya untuk berduaan bersamanya. Cacian dari kaum Bani Israel kepada Maryam sangatlah pedas dan menyakitkan. Bahkan dikatakan belum pernah ada perkataan yang menimpa suatu keluarga di antara Bani Israel melebihi cercaan terhadap keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Usai mendapatkan hinaan dari orang-orang, Maryam memilih untuk mengasingkan diri di ujung timur Masjid Al-Aqsa hingga waktu kelahirannya tiba. Yang keempat, Maryam kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayi laki-laki. Setelah melahirkan,
Siti Maryam akhirnya kembali dengan menggendong bayi laki-laki di tangannya. Peristiwa ini tentu semakin menuai berbagai reaksi di kalangan Bani Israel. Dikisahkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 27-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Ketika mendapatkan tekanan dan berbagai tuduhan tersebut, Maryam hanya bisa menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Maryam sedang puasa berbicara, lalu menunjuk putranya dengan maksud menyuruh orang-orang agar bertanya kepadanya. Kaum Bani Israel yang menuduhnya berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi diberi mukjizat dapat berbicara. Selanjutnya keluarlah mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yang dapat berbicara saat bayi. Dalam surah Maryam ayat 30-33 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan kaum Bani Israel dan membela sang ibu dari tuduhan para umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Demikian itulah kisah Nabi Isa alaihissalam bisa bicara saat bayi. Selain menyelamatkan Maryam dari segala tuduhan, mukjizat ini hadir sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya yang luar biasa. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.